Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, happy Sunday, shalom semuanya. Ayo yang semangat, shalom semuanya. Wow, puji Tuhan. Apa kabar? Yang lebih keras lagi, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Kalian hebat karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Awesome kids. Wah, lupa nih kayaknya nih. Sekali lagi, awesome kids. Yes I am, yes I am, yes. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Oke. Dan kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing di hari Minggu yang indah ini, yang penuh berkat ini. Kami berdoa kasih karunia Allah menjamah kami, memberkati kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat sukacita di hari Minggu yang penuh berkat ini, dan kami siap menyambut kasih karunia-Mu di hari Minggu yang penuh mujizat ini melalui puji-pujian, melalui firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita masih tetap berdiri karena kita akan angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Wow, kita tepuk tangan semuanya ya. Dan menyanyi dengan sukacita. Haleluya. Ya, semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Yeah. Semuanya tepuk tangan ya. Woo. Sama-sama katakan, kecaplah. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku selamanya. 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 Yeay, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, silakan duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata,
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Princess and Princesses yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita udah ada di hari Minggu yang baru lagi, tanggal 17 Juli. KMN percaya banget bahwa adik-adik terus ada dalam perlindungan Tuhan ya. Kita mau baca Alkitab kita, semua Alkitabnya disiapkan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Matanya ditutup, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena kami lagi-lagi Engkau beri kesempatan untuk belajar dari Alkitab kami. Kami minta Roh Kudus ajarin kami ya, supaya kami ngerti apa yang kami pelajari dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini temanya adalah tentang keadilan Tuhan. Adik-adik mungkin tahu apa arti kata adil. Arti kata adil itu tepat gitu ya, tidak berat sebelah. Kita mau belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 28. Agak panjang nih, tapi nanti kita mau sama-sama baca ya. Sekali lagi, Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Judulnya Yefta dan Bani Amon. Nah, KMN mau cerita sedikit nih sebelum kita baca supaya adik-adik nanti nggak bingung siapa sih Yefta. Jadi sesuai dengan kitab yang kita baca, Hakim-Hakim, Yefta itu adalah nama salah seorang hakim gitu ya. Jadi pada masa itu sebelum masuk ke zaman raja-raja, itu di Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu tugasnya ngapain Kak? Tugasnya adalah untuk mengadili umat Tuhan, untuk membawa perkara kepada Tuhan gitu ya. Jadi fungsinya adalah fungsi pemimpin sih, mungkin mirip-mirip seperti raja memang, tapi waktu itu disebutnya masih zaman hakim ya. Kalau raja kan nanti sudah masuk ke raja pertama Israel yang namanya Raja Saul, kemudian Raja Daud. Nah, ini kita masih ada di hakim-hakim. Terus Bani Amon itu siapa Kak? Nah, Bani Amon itu adalah keturunannya Lot. Adik-adik inget gak ya Lot itu siapa? Lot itu kan keponakannya Bapak Abraham. Jadi dulu itu waktu Bapak Abraham meninggalkan daerah asalnya, pergi ke satu tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu itu Bapak Abraham membawa keponakannya yang bernama Lot, gitu ya. Kemudian Lot ini punya keturunannya itu salah satunya adalah Bani Amon. Oke? Kita baca dari ayat yang ke-12, pelan-pelan aja, nanti kita sama-sama belajar apa sih maksudnya keadilan Tuhan sama yang kita baca ini gitu ya. KMN baca, tapi adik-adik juga baca di rumah ya. Kemudian, Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh.
Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini." Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Heshbon dengan segala anak kotanya, di Aror dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Oke, pembacaan Alkitab kita selesai. Adik-adik bingung nggak ya? Tadi Kak Emen ada lihat nih di ayat yang ke-24. Coba lihat. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Waduh, ternyata Bani Amon ini punya Allah yang mereka sembah yang bukan Tuhan Allah yang hidup. Mereka punya dewa-dewa gitu ya, yang namanya kalau mereka punya Kamos. Jadi Yefta ini utusannya bilang gini, kalau kami dibela oleh Allah kami, kamu nggak dibelain ya sama Kamos, Allah kamu. Maksudnya adalah memang tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah. Sekarang kita mengenal dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, tapi pada zaman itu belum disebut dengan nama Tuhan Yesus, tapi maksudnya adalah Allah yang sama. Jadi bangsa-bangsa lain termasuk Bani Amon, mereka punya Allahnya sendiri yang namanya Kamos, dan ternyata tidak berdaya tuh untuk menolong mereka. Terus tadi adik-adik bisa lihat ya, ini sebenarnya peristiwanya zaman dahulu banget, ratusan tahun sebelumnya mungkin bisa dibilang seperti itu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ingat ya, waktu bangsa Israel ada di Mesir, kemudian diminta untuk keluar dari Mesir, diperintahkan Tuhan keluar dari Mesir kembali ke tanah asal, dipimpin oleh Nabi Musa. Waktu itu kan mereka harus mengembara di padang gurun, lama banget ya. Waktu mereka mengembara di padang gurun, mereka kan sebetulnya untuk kembali dari Mesir ke tanah tempat mereka, tanah kepunyaan mereka, itu kan mereka harus melewati daerah-daerah orang lain. Dalam hal ini termasuk daerahnya Bani Amon. Jadi waktu itu mereka permisi, boleh numpang lewat ya, kami nggak ganggu kok, numpang lewat aja, kira-kira gitu bahasanya. Tapi nggak dikasih sama siapapun yang mereka ada di situ. Misalnya mereka mau lewat, permisi bangsa Edom, kami numpang lewat ya, nggak boleh.
Permisi kaum Moab, kami mau numpang ya, nggak boleh. Sama nih, permisi orang Amon, kami numpang ya, nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya orang Israel itu maksudnya tidak jahat gitu ya. Tapi di ayat yang ke-21 ada cerita, ayat ke-20 dan 21 ada cerita bahwa seseorang yang bernama Sihon, raja orang Amori, itu kan gak percaya sama orang Israel waktu orang Israel mau numpang lewat. Habis itu malah ngajak perang nih orang Israel. Terus kita baca bahwa waktu perang antara orang Amori di bawah pimpinan Raja Sihon dengan orang Israel, Allah membela orang Israel, jadinya yang menang adalah orang Israel. Terus orang Israel di ayat yang ke-21 menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Jadi yang bikin mereka menang adalah Allah gitu ya. Terus Kak Emen mau minta kita semua lompat ke ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Nah, adik-adik ingat ya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah tidur, adalah Allah yang selalu tahu nih apa yang terjadi pada kita. Dia Allah yang sangat adil. Adik-adik pernah nggak sih mengalami sesuatu yang nggak adil? Kak Emen rasa pernah ya, kayaknya kita semua pernah deh. Terus yang kita lakukan apa? Kak, kalau aku mengalami ketidakadilan, aku lawan. Jangan. Kalau kita mengalami ketidakadilan, kita ngadunya sama hakim yang adil. Kak, hakimnya siapa? Aku nggak kenal. Hakim itu adalah Allah kita ya. Tuhan Yesus itu hakim yang adil. Dia tahu bagaimana membela kita. Dia tahu bagaimana membuat kita hak-haknya itu tidak ditindas orang. Tapi kalaupun kita yang harus bersikap terhadap orang lain, kita nggak boleh jadi orang yang nggak adil. Oke, jadi ada dua hal nih adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus bersikap adil. Yang kedua, kalaupun orang lain tidak adil kepada kita punya Allah yang adil, jadi ngadunya sama Tuhan. Oke, ngerti ya? Nah, kita sekarang mau masuk ke ayat hafalan kita adik-adik. Ada di kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat 15. Ayo, dibuka ya. Kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-15. Oke, Kak Emen baca. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Sekali lagi ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ayo adik-adik, kita semua diminta oleh Tuhan untuk bersikap adil. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang adil. Oke? Dan ayat hafalan ini mengajar kita kalau kita adalah orang yang benar, kita senangnya melakukan keadilan. Jadi kita nggak boleh menindas orang lain, kita nggak boleh jahatin orang lain, kita harus bersikap adil ya. Kenapa? Karena itu adalah kesukaan buat kita sebagai orang benar. Tapi kalau untuk orang jahat, keadilan itu menakutkan. Kak Emen percaya adik-adik, Kak Emen dan kita semua adalah orang-orang benar. Karena itu kita mau melakukan hal-hal yang adil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu ya. Ayo Alkitabnya ditutup, kita sekarang mau berdoa untuk pembacaan firman hari ini. Dan Kak Emen percaya apa yang kita baca tadi udah ajarin kita ya, bahwa keadilan itu dipegang teguh, dimiliki oleh Tuhan kita, hakim yang adil. Kita berdoa. Bapak yang baik, makasih ya, kami udah belajar dari kisah Yefta dan Bani Amon, bagaimana Yefta memperkatakan bahwa dia dibela oleh Tuhan Allah hakim yang adil. Kami pun percaya Tuhan bahwa pembelaan Tuhan sempurna atas kami. Kami percaya Allah kami yang adil mengajari kami juga untuk bersikap adil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Semua anak hebat bilang amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.